Bapak Ahmad, 68 tahun, dirawat di ruang paliatif dengan kanker paru stadium 4. Dokter menyampaikan bahwa pengobatan kuratif sudah tak lagi efektif dan fokus beralih pada kenyamanan. Dengan tenang, Pak Ahmad mengatakan ia tak ingin melanjutkan kemo. Ia merasa lelah dan ingin menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga. Namun keluarganya justru meminta pengobatan tetap dilanjutkan. Situasi ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan penting. Apa dilema etik yang terjadi? Prinsip etik apa yang harus diprioritaskan? Bagaimana peran perawat dalam memfasilitasi komunikasi? Dilema etik yang muncul adalah konflik antara keputusan pasien dengan keinginan keluarga. Dalam kondisi ini, prinsip otonomi pasien perlu diprioritaskan. Menghormati hak Pak Ahmad untuk menentukan pilihannya selama ia masih mampu secara sadar. Perawat berperan sebagai jembatan komunikasi, membantu membuka dialog yang jujur antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan, memberikan edukasi yang jelas, serta memastikan keputusan yang diambil tetap menghargai keinginan pasien dan tetap mempertimbangkan dukungan keluarga. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Nus Latifah yang berjaga pada pagi hari ini. Mungkin saya di sini akan membantu Bapak terkait untuk penyembuhan penyakit Bapak ya Pak. Dengan Bapak siapa ini? Saya cek ya Pak. Baik. Bagaimana Bapak untuk perasaannya hari ini? Saya itu merasa setiap kali saya ngapain terapi, tubuh saya itu makin hari itu makin lelah. Saya sangat memahami ya Pak, untuk perasaan Bapak pasti berat untuk menjalani kemo ini. Terima kasih ya Bapak sudah mau sharing untuk perasaan Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan terkait hal ini Pak? Sebenarnya kami lama ini untuk berhenti kemoterapi saya cuma ingin kembali ke rumah bersama keluarga saya. Baik, saya mengerti ya Pak apa yang Bapak inginkan. Terima kasih juga sudah bersedia untuk berbicara kepada saya. Tapi mohon maaf Pak, apakah dari keluarga Bapak juga udah mengetahui apa yang Bapak inginkan? Saya itu takut kalau bapak saya tidak setuju dengan keputusan saya. Mungkin nanti saya akan membantu untuk menyampaikan kepada dokter agar dokter juga bisa berdiskusi kepada keluarga Bapak ya. Dokter, saya ingin menyampaikan kondisi Pak Ahmad di ruang paliatif. Tadi saya bertemu beliau dan beliau mengatakan bahwa ini ketika dia melaksanakan kemo, beliau merasa lelah dan juga memang kondisinya juga semakin memburuk. Lalu apakah setelah mengatakan hal tersebut Pak Ahmad ini menyampaikan hal lain? Tadi Pak Ahmad itu menyampaikan kepada saya bahwa beliau ingin menyudahi untuk kemonya dan berharap bisa lebih memiliki banyak waktu untuk di rumah bersama keluarga. Kalau dari pihak keluarga, apakah pihak keluarga sudah mengetahui keputusan yang tadi Pak Ahmad buat? Mungkin kalau dari keluarganya sendiri, tekan-tekanannya itu ininya Pak Ahmad itu untuk melanjutkan kemonya dong. Jadi kita harus diskusi kepada keluarga juga. Baik, kita harus segera menjadwalkan pertemuan dengan keluarga Pak Ahmad agar kita bisa segera mengambil keputusan yang tetap menghormati keputusan pasien dan juga agar keluarga ini juga bisa mengambil keputusan. Terima kasih ya untuk Ibu dan Mbak sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Jadi kami akan membicarakan terkait dengan kondisi dari Pak Ahmad dan rencana perawatan ke depannya. Jadi kondisi ayah sekarang gimana emangnya dok? Jadi secara medis penyakit Pak Ahmad ini sudah berada di stadium lanjut dan
pengobatannya ini lebih fokus pada kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup dari Bapak Ahmad. Ya, jadi tadi pagi Bapak juga sudah menyampaikan sama kami bahwasanya Bapak sudah menjalani operasi. Jadi Bapak mendukung untuk diberhentikan saja ini. Jadi maksudnya bakal diberhentiin pengobatannya? Ya bisa gitu dong, ayah harus terus lanjut pengobatannya. Iya, nurse, kalau misalkan nanti ayah nggak lanjut pengobatannya terus gimana? Kan kita mau ayah sembuh. Ya, saya paham perasaan Mbak Maina itu. Ya, memang kami juga sebenarnya ingin untuk melanjutkan terapi seperti itu. Namun karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi pagi, bahwasanya Bapak sudah lelah, jadi kita harus menghargai juga pendapat dari Bapaknya. Iya, kita coba meneruskan sesuatu perkembangan di rumah sakit. Ayah, aku tahu kalau kamu capek, tapi kalau kamu berhenti pengobatan sekarang, kamu tuh belum siap buat kehilangan kamu. Ya, kami paham ya, Ibu, bahwa Ibu memang masih ingin melanjutkan komunikasi seperti itu. Namun yang cukup penting di sini adalah kita juga sebagai support system gitu, kita harus mendengarkan Bapaknya gitu. Jadi rumah sakit menyarankan suami saya untuk berhenti kemo. Bukan begitu Ibu, namun di sini yang paling penting adalah pengambilan keputusan berdasarkan oleh medis dan juga keinginan Bapaknya. Untuk ibu dan anak-anak dari Bapak Ahmad, saya izin untuk menyampaikan kondisi dari Pak Ahmad secara medis ya. Saat ini kanker paru yang diderita oleh Pak Ahmad ini sudah berada pada stadium lanjut. Tapi kalau Bapak lanjut kemoterapi masih bisa membaik kan, Dok? Kemoterapi masih bisa dilakukan, tetapi ada kemungkinan manfaatnya itu kecil. Sebaliknya, efek sampingnya ini justru membuat Pak Ahmad semakin merasa lemah dan juga tidak nyaman. Jadi pengobatan ini tidak lagi bisa dilakukan Untuk kondisi sekarang, fokus perawatan itu lebih ke menjaga kenyamanan dan kualitas hidup dari Pak Ahmad. Dan dari pembicaraan yang dilakukan oleh tim kesehatan dengan Pak Ahmad juga, Pak Ahmad ini menyampaikan bahwa beliau ini merasa sangat lelah dengan pengobatan yang sudah dijalani dan ingin lebih banyak beristirahat di rumah bersama keluarga. Dari kami memahami bahwa keputusan ini tidak mudah, tapi kami juga perlu menghormati keputusan yang dibuat oleh Pak Ahmad sebagai pasien. Jika beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan kemoterapi, kami tetap bisa memberikan perawatan paliatif di rumah, maupun kalau memperlukan untuk membantu mengurangi keluhan seperti nyeri, sesak, agar beliau ini tetap merasa nyaman. Perawatan paliatif itu apa, Dok? Untuk perawatan paliatif ini perawatan yang fokusnya untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup dari pasien. Seperti contohnya tadi Pak Ahmad ini kan sudah kanker paru stadium lanjut ya. Jadi kami akan lebih fokus untuk peningkatan kenyamanan pada Pak Ahmad, seperti agar Pak Ahmad ini tidak merasa nyeri atau sesak napas, dan peningkatan kualitas hidupnya mungkin seperti keinginan yang sudah diputuskan Pak Ahmad, ingin lebih banyak di rumah agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, agar kualitas hidupnya ini lebih meningkat. Bu, Kak, Dek, ayah tuh tahu kalian ini yang terbaik. Kita cuma mau ayah itu berjuang, gaknya gini aja. Ayah tuh juga pengen hidup lebih lama, tapi tubuh ayah tuh udah gak kuat untuk menjalankan kemoterapi. Jadi ayah mama kayak gimana? Terus kita harus ngerawain ayah gitu aja, nggak berjuang lagi. Ayah cuma pengen pulang untuk anak kalian. Jadi ayah beneran pengen berhenti kemo. Iya, ayah cuma pengen dengan tenang, ayah sudah ikhlas. Kalau memang itu yang ayah inginkan, kami bakal coba untuk menerima keputusan ayah. Iya ya, yang penting ayah ngerasa nyaman. Kita masih ngerasa takut ya, tapi kalau itu yang bikin ayah lebih tenang, kita bakal dampingi ayah kok. Terima kasih
tapi ayah cuma pengen menghabiskan sisa waktu ayah bersama kalian. Terima kasih Mbak, terima kasih juga Ibu udah mau mendengarkan satu sama lain karena di sini dukungan dari keluarga sangat penting buat Bapak Ahmad. Mungkin karena keluarga Bapak juga sudah setuju dan memutuskan untuk menyudahi untuk kemoterapinya, mungkin kami akan membuatkan formulir untuk informasi nanti bisa Bapak Ibu baca dan mungkin nanti bisa untuk persetujuannya nanti ditandatangani ya. Mungkin ini untuk Bapak bisa dibaca terlebih dahulu ya. Mungkin nanti kalau sudah dibaca dan sudah dipahami nanti boleh ditandatangan dan diserahkan kepada kami. Terus, makasih ya Nars. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin dari kami seperti itu terlebih dahulu ya Bu, Mbak. Jadi kami akan pamit terlebih dahulu. Mungkin kalau nanti ada yang ingin kembali nanti bisa panggil kami di resepsi. Terima kasih. Bu, Mbak, jadi di sini saya ini adalah rekan saya, ada rekan dan juga psikolog yang akan membantu Mbak dan Ibu untuk menerima kondisi Bapak saat ini. Mungkin saya akan tinggalkan terlebih dulu ya, Mbak, Bu. Terima kasih Nars. Selamat siang Ibu, Adik. Perkenalkan, saya Tiwi dari tim pertahanan dan teman saya Puput dari tim psikolog. Di sini kami tujuannya memproses dalam perasaan yang dirasakan. Dari tadi juga udah bicara ya dengan dokter, dan juga bicara terkait kondisi bapak dari anak, dan juga dari kondisi keluarga. Nah, di sini saya bisa melihat banget kalau situasi yang dirasain keluarga itu berat dan juga nggak mudah pastinya buat ibu, buat kakaknya, terus adiknya juga. Pasti ketika seorang yang notabene kita cinta, kita sayang menghadapi kondisi demikian, wajar kok kita perasaan takut, sedih, dan juga bingung itu sebenarnya. Ya kak, saya cuma belum siap buat kehilangan bapak. Rasanya semua yang terjadi ini terjadi begitu cepat. Nggak apa-apa mbak, perasaan kayak gitu tuh sebenarnya wajar dan itu harus divalidasi banget. Juga sebenarnya banyak orang juga yang merasakan hal yang sama jika di situasi yang kayak gini. Jadi mbak nggak perlu merasa aneh dengan perasaan kayak gitu. Kadang kita juga ngerasa bingung gitu kak, soalnya kita juga mau ayah buat berobat terus biar cepat sembuh. Tapi kan di sisi lain juga kita ngeliat ayah tuh kayak udah lelah banget sama pengobatannya. Adik perasaan kayak gitu kan kayak dilema gitu ya adiknya ya. Nah itu tuh manusiawi banget. Itu berarti adiknya sayang sama bapaknya kalau kayak gitu. Lihat aku mbak, kalau kami udah berusaha nanti kami menyesal. Ketakutan kayak gitu itu seringnya muncul kalau misalnya dari ibunya juga menyayangi seseorang, berarti itu kan suaminya ibu kayak gitu ya. Nah tapi penting juga untuk sebenarnya itu kita bisa sama-sama memposisikan gitu. Di sini posisinya bapak tuh kayak gimana, apa yang dirasain bapak itu kayak gimana. Dari rangkaian pengobatan pun juga terkait penyakitnya kan yang lebih tahu rasanya, yang paling keras capeknya kan juga pasti bapak sendiri kan. Dan juga terkadang itu kalau kita mencintai itu kita juga harus bisa menghormati terkait pilihan yang dipilih oleh ibu tersebut kayak gitu. Dan juga yang harusnya dilakuin itu adalah gimana dari ibu ataupun adiknya dan mbaknya itu bisa memposisikan tetap support ke bapak. Baik Mbak, yang penting ayah nggak merasa sendirian sekarang. Nah iya, benar banget. Nanti kalau dengan kehadiran pun juga dukungan dari ibunya, dari mbaknya, terus dengan anak-anaknya, itu pasti akan jadi sangat-sangat berarti bagi bapak. Dan juga waktu yang bisa bapak habiskan sama keluarga itu pasti juga akan menjadi hal yang paling berharga.
Saya paham bahwa situasi yang dialami keluarga saat ini bukanlah situasi yang mudah. Tentunya wajar jika kita merasa sedih, takut, atau khawatir di saat orang yang kita sayang itu sedang sakit. Ayah, kalau itu yang ayah inginkan, kami akan membantunya. Terima kasih. Ayah masuk itu. Bapak, Ibu, selanjutnya kami akan merencanakan untuk perawatan paliatif ya. Tujuannya ini agar Bapak Ahmad merasa lebih nyaman. Ya, ini kami juga akan memberikan bantuan kepada keluarga jika nanti Bapak ingin. Kalau begitu, kami berdua izin pamit terlebih dahulu ya. Permisi Bapak, Ibu. Ibu, karena sudah memilih perawatan paliatif di rumah, kami akan menjelaskan sedikit ya terkait perawatan paliatif. Nah, mungkin dalam perawatan paliatif di rumah, nanti tujuan kami itu untuk kenyamanan Bapak Ahmad. Mungkin nanti kita bisa bantu untuk memberikan dukungan, terus mungkin biar Bapak itu merasa lebih tenang dalam menjalani hal ini. Tapi apakah suami saya nggak menuntaskan perawatan medis ini? Bukan begitu, Bu. Pak Ahmad ini tetap akan mendapatkan perawatan medis, tapi bukan berfokus pada penyembuhan, tetapi ini lebih ke untuk kenyamanan Pak Ahmad untuk menjalani hal ini, dan mengurangi rasa sakit dari sakit yang dialami Pak Ahmad. Kami akan menyediakan alat medis untuk nanti ketika Pak Ahmad sudah pulang ke rumah. Berarti nanti ayah di rumah jadi lebih nyaman kan? Ya, perawatan di rumah itu mungkin membuat Pak Ahmad itu merasa di tempat yang lebih nyaman, karena di rumah dikelilingi oleh ibu dan mbak orang-orang yang disayangi oleh Pak Ahmad. Termasuk itu juga nanti membantu Pak Ahmad untuk mengelola rasa sakitnya, dan mungkin untuk mengelola tanda-tanda yang muncul. Untuk Bapak dan keluarga, nanti saat di rumah kami akan tetap memantau kondisi dari Pak Ahmad meskipun tidak ada lagi perawatan aktif di rumah sakit ya. Fokus utama kami adalah untuk memastikan Pak Ahmad ini merasa nyaman, dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen dari rasa sakit. Tapi gimana saya tahu ya kalau suami saya apa ada tanda-tanda yang perlu saya perhatikan? Mungkin nanti kalau tanda-tanda itu tuh muncul ketika Pak Ahmad masih merasakan rasa sakitnya, terus juga kadang mungkin merasa lebih marah, terus kami juga akan memberikan obat untuk meredakan rasa nyeri yang Pak Ahmad rasakan. Mungkin sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter, dan mungkin yang akan mudah dipahami oleh keluarga. Ada cara lain yang kalau misalnya Bapak itu biar merasa lebih nyaman itu selain obat? Ya, nanti bisa dilakukan pijat lembut dan juga kompresi hangat yang nanti akan kami ajarkan. Nah, selain itu untuk suasana rumah yang tenang kayak gitu, itu membantu proses penyembuhan Bapak juga. Baik, apakah dari keluarga yang ingin ditanyakan kembali? Iya, Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya dan nurse lainnya izin untuk pamit ya. Apabila butuh bantuan lagi bisa menghubungi kami ya. Permisi. Selamat pagi Ibu, kami akan datang besok untuk mengecek kondisi Pak Ahmad dan memastikan semua peralatan medis sudah terpasang dengan benar. Terima kasih nurse, kami ngerasa lebih tenang dengan adanya tim paliatif di sini. Oh iya Ibu, ini saya psikolognya. Gimana Bu keadaan emosional di keluarga, aman nggak? Kalau itu saya bisa datang Bu ke rumah nanti untuk makan nasi keluarga. Sangat membantu Mbak, terutama bagi anak-anak. Mereka masih merasa sedih karena ayahnya tidak mau pengobatan. Oke
Oke, nah besok saya jadwalin ya Bu untuk bisa ngobrol sama anak-anak dan juga sama Ibu juga. Nanti kami di sini insya Allah bantu terus dan maintain terus kok Bu. Mungkin dari kami segitu dulu Ibu. Mungkin nanti kalau ada perlu bantuan nanti bisa telepon kami kembali ke Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas. Seiring waktu, keluarga Pak Ahmad perlahan belajar menerima kenyataan yang ada. Keputusan untuk merawat beliau dikelilingi dengan kehangatan, perhatian, dan orang-orang terkasih justru menghadirkan ketenangan yang sebelumnya tak mereka bayangkan. Mereka pun belajar menghargai kebersamaan dalam bentuk yang paling tulus. Ya, hadir, menemani, dan menguatkan. Dengan dukungan tim paliatif, perjalanan ini tak lagi terasa sebagai kehilangan semata, tetapi sebagai proses merelakan dengan cinta. Menghormati sembari tetap merangkul merupakan wujud nyata dari perawatan yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi memanusiakan. Perayaan mati.